Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai manajemen. Pengertian daripada manajemen atau manajer. Manajer adalah orang yang melakukan sesuatu melalui orang lain atau disebut juga sebagai seni di dalam melakukan sesuatu melalui orang lain. Kenapa kok seni? Karena untuk melakukan sesuatu melalui orang lain itu kita dihadapkan pada berbagai macam karyawan yang memiliki tipe dan karakter yang berbeda, sehingga penanganannya pada semua orang, setiap orang itu berbeda, maka dikatakan seni gitu. Kemudian pendapat lain menyatakan bahwa manajemen adalah mengubah sekumpulan orang menjadi kelompok yang efektif, berorientasi pada tujuan dan produktif. Mengubah sekumpulan orang menjadi kelompok yang efektif. Kenapa dikatakan sebagai sekumpulan orang? Karena di dalam yang dikatakan manajer berarti biasanya dia mengelola suatu perusahaan atau organisasi yang di situ terdiri dari individu yang saling individu yang berkelompok atau individu-individu yang berkumpul di sana. Nah, dia menjadikan semua individu-individu tentunya kan memiliki tujuan yang bermacam-macam masing-masing. Nah, manajer di sini mengubah sekumpulan orang ini agar memiliki tujuan yang sama gitu, yaitu pencapaian tujuan organisasi sehingga efektif dan produktif di situ. Kemudian ada juga yang menyatakan suatu proses menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi melalui fungsi planning, decision making, organizing, leading, dan controlling. Jadi yang tadi dikatakan bahwa organisasi itu ada sekumpulan orang yang di dalam organisasi, individu-individu itu. Ada individu-individu yang memiliki tujuan yang berbeda. Nah, tapi dengan manajer itu harus menyamakan tujuannya biar tujuannya adalah searah untuk pencapaian tujuan organisasi. Nah, selain itu, seorang manajer itu harus mengalokasikan sumber daya yang dimiliki karena sumber daya yang dimiliki kan terbatas tuh. Nah, artinya dia harus mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi tadi. Nah, sumber daya itu apa? Ya sumber daya manusia juga itu termasuk dikelola supaya apa? Supaya bisa mencapai tujuan organisasi. Tidak hanya manusia, apa itu? Finansial juga demikian. Peralatan, sistem informasi itu adalah sumber daya yang harus dikelola. Jadi seorang manajemen atau suatu proses pengelolaan dari sumber daya yang dimiliki, ya baik manusianya, baik dari segi peralatan, baik dari segi finansial dan sebagainya, dengan melalui fungsi perencanaan, pembuat keputusan, mengorganisasikan, leading, dan juga controlling begitu. Kemudian ada juga Stoner juga menyatakan kalau manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, mengawasi pekerjaan anggota organisasi, dan menggunakan semua sumber daya organisasi yang tersedia untuk tujuan organisasi yang dinyatakan dengan jelas. Jadi sama nggih. Jadi di individu itu banyak individu dijadikan satu tujuannya karena dia dikelola karena merupakan sumber daya yang terbatas, sumber daya lain juga digunakan baik finansial untuk bisa dikelola juga untuk pencapaian tujuan organisasi. Robbins mengatakan proses membuat aktivitas terselesaikan secara efisien dan efektif dan melalui orang lain. Kenapa kok dikatakan efektif dan efisien? Karena tadi kita melakukan pengaturan dari planning, organizing, kemudian actuating dan juga controlling tentang sumber daya yang kita miliki tadi, sumber daya macam-macam tadi. Nah, agar apa? Efektif dan efisien begitu. Dan sekali lagi, manajer adalah orang yang melakukan sesuatu melalui orang lain. Jadi makna dari beberapa pendapat ini saling melengkapi. Baik, kalau saya simpulkan suatu proses, di sana tadi ada suatu proses. Proses itu terdiri dari planning, organizing, staffing, actuating, dan juga controlling. Planning merencanakan, organizing, pengorganisasian, staffing, leading, dan juga actuating.
Kemudian ada controlling. Penggunaan sumber daya tadi sudah saya jelaskan, ada manusia, ada finansial, ada sistem informasi. Menggunakan orang lain. Nah, diperlukan adanya kepemimpinan agar dapat mempengaruhi orang lain. Artinya apa? Kan manajer adalah orang yang melakukan sesuatu melalui orang lain, maka diperlukan yang namanya kepemimpinan di sana. Karena pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi orang lain. Nah, supaya seorang manajer itu mampu menggerakkan orang lain menuju tujuan yang ingin dicapainya, maka dia harus bisa mempengaruhinya. Maka diperlukan yang namanya kepemimpinan di sana. Tujuan efektif dan efisien. Jadi kenapa kok dikelola? Agar memiliki akan mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Tujuan dikatakan efektif jika memaksimalkan tujuan dan memaksimalkan pencapaian tujuan. Tujuan dikatakan efisien jika pemasukannya maksimal dan pengeluarannya minimal. Tadi sudah dijelaskan sedikit tentang fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen tadi ada planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Tetapi di sini kalau kita lihat tadi ada beberapa staffing dan leading ya. Baik, saya jelaskan mulai dari awal. Planning di sana adalah merencanakan kalau dalam bahasa Indonesianya, yaitu mendefinisikan tujuan. Jadi di sana dalam perencanaan itu mendefinisikan tujuan, kemudian mengembangkan strategi. Nah, kita ketahui tingkatan manajer adalah ada top, middle, dan lower manager. Pada tingkat top manager itu strateginya disebut sebagai grand strategi. Pada tingkat middle manager disebut strategi divisi. Kemudian pada lower manager disebut juga strategi operasional. Nah, perbedaannya di sana dari setiap manajer jadian manajer top, middle, dan lower di sini. Kalau ini disebut sebagai grand strategi, kalau di sini itu disebut strategi pada level divisional, kemudian ini disebut sebagai disebut strategi operasional. Nah, top manager disebut grand strategi atau strategi tingkat corporate, biasanya demikian bahasanya yang sering dipakai. Baik, jadi pada planning di sini ini mengembangkan strategi. Top manajemen mengembangkan strategi yang namanya grand strategi. Nah, grand strategi nanti di breakdown oleh middle manager menjadi strategi pada level divisional. Grand strategi di sini lebih dari 3 tahun. Kalau pada ini top, middle, dan lower. Pada ini lebih dari 3 tahun. Kalau pada middle atau yang disebut juga strategi divisional itu biasanya 1-3 tahun. Kalau lower disebut sebagai strategi pada tingkat operasional itu kurang dari 1 tahun. Jadi strategi pada tingkat corporate itu di breakdown menjadi strategi pada tingkat divisional dan juga strategi pada tingkat operasional. Jadi agar memastikan bahwa strategi pada tingkat corporate itu berjalan, sehingga harus di breakdown menjadi lebih bisa dilakukan dalam bentuk tindakan dan kontrolnya. Kemudian dalam planning di sana juga ada rencana integrasi dan koordinasi kegiatan. Okay. Kemudian pada level fungsi manajemen yaitu organizing, di sana mendesain struktur organisasi, siapa melapor kepada siapa, struktur organisasi yang saya melihat ya, seperti pada ini ada atasan ya, top biasanya top manager, kemudian misalnya divisi pemasaran, divisi operasional, divisi keuangan, seperti itu ya. SDM, HRD itu tergantung dari setiap perusahaan bermacam-macam berdasarkan kepentingannya mau seperti apa. Nah, ini didesain pada tingkat organizing itu pada tahap organizing itu membuat struktur organisasi. Di sana bisa melihat siapa melapor kepada siapa. Ini operasional melapor langsung kepada ini. Nah, ini adalah dalam organizing. Siapa melapor kepada siapa, tugasnya itu apa, siapa yang ada di sini, pimpinannya siapa. Nah, seperti itu.
Kemudian staffing itu adalah memilih orang untuk duduk dalam jabatan tertentu, jabatan yang kosong. Leading, mengarahkan, mengorganisasikan tadi ya, ada juga mempengaruhi orang lain, memotivasi begitu ya. Actuating yaitu menjalankan tindakan yang diperlukan. Baru controlling, monitoring kinerja organisasi. Baik, di sini biasanya dikenal POAC. Planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Lah kenapa staffing dan leading tidak masuk? Karena actuating di sini itu include masuk staffing dan actuating di sini. Staffing dan leading di sini masuk ke dalam actuating. Kenapa demikian? Karena actuating di situ menjalankan tindakan pekerjaan yang diperlukan, yaitu memilih orang untuk duduk dalam jabatan tertentu ya diperlukan, mengkoorganisasikan, memotivasi, menyelesaikan konflik itu juga masuk di dalam actuating. Maka sering dikenal dengan POAC karena actuating itu include-nya adalah staffing dan juga leading. Baik, saya lanjutkan. Peran seorang manajemen. Peran seorang manajer, dia itu sebagai interpersonal roles, di mana dia adalah simbol. Sebagai contohnya, presiden kita itu menjadi simbol ketika berbicara di luar negeri adalah simbol bagi rakyat Indonesia, begitu ya. Kepemimpinan, itu juga sebagai seorang figur pemimpin, begitu ya. Mewakili kita untuk memimpin, misalnya memimpin upacara, memimpin rapat yang pada level atas, nah seperti itu. Kemudian penghubung di sana, peran seorang manajer adalah penghubung, menghubungkan dunia luar dan dunia internal. Maksudnya seperti apa? Ada informasi dari seorang manajer itu harus mampu menganalisa situasi dan kondisi yang ada, tantangan yang akan kita hadapi. Nah, tantangan yang akan kita hadapi misalnya pimpinan universitas manajemen atau pimpinan pada tingkat universitas harus mampu melihat kondisi yang terjadi di yang membahayakan universitas. Apa itu? Misalnya kondisi pandemi. Nah, kondisi pandemi, kesulitan yang terjadi dalam proses pembelajaran itu diinformasikan ke internal organisasi, yaitu apa? Ke dosen dan juga mahasiswa. Nah, ini adalah peran penghubung, menghubungkan dunia luar dengan dunia dalam organisasi sehingga membuat sebuah kebijakan. Nah, begitu ya. Bisa membuat jadi informational rules yang selanjutnya. Memonitor atau mengumpulkan informasi. Tadi sudah ya, dia harus mengumpulkan informasi, menyebarkan informasi kemana? Ke dalam organisasi. Dia harus ngasih tahu, oh seperti ini loh sekarang tantangan bagi universitas dalam proses pengajaran seperti ini pada dosen dan juga mahasiswa, dan juga sebagai juru bicara gitu nggih. Nah, kemudian sebagai decisional rules itu adalah entrepreneur atau wirausaha. Jadi seorang manajer itu harus sebagai seorang wirausaha. Artinya apa? Tadi mampu melihat kondisi lingkungan, tantangan lingkungan, dan menangkap peluang yang ada. Sehingga dikembangkan. Pakai sistem sepada untuk daring dan luring seperti itu. Jadi ada peluang usaha itu. Nanti mungkin akan dibuka universitas jaringan pada terbuka, jadi artinya tidak perlu ke kampus begitu, karena seiring dengan kondisi COVID yang kemungkinan besar sampai bertahun-tahun ya begitu. Misalkan seperti itu. Jadi artinya dia bisa menangkap peluang yang ada dan menggunakan peluang itu untuk ide bisnis yang bisa mendorong profit pada perusahaannya gitu nggih. Kemudian menyelesaikan masalah. Nah, menyelesaikan masalah tadi sudah juga dijelaskan ya, adanya COVID, masalah COVID sehingga pembelajaran tidak bisa tatap muka, sehingga ada menyelesaikan masalah dengan apa? Sistem daring menggunakan sistem sepada seperti itu. Kemudian mengalokasikan sumber daya yang dimiliki. Nah, perusahaan juga harus mengalokasikan sumber daya yang dimiliki dengan cara apa? Misalkan
sumber dayanya manusianya ini adalah tinggal 10 orang, maka dialokasikan benar-benar ini bagian ini bagian ini, supaya apa? Memastikan semua kegiatan organisasi berjalan dan mencapai tujuan organisasi. Nah, gitu ya. Sebagai juru runding, berunding ketika ada kesepakatan dengan pihak luar misalkan, kesepakatan dengan pemasok misalkan, kesepakatan dengan lembaga lain, lembaga pendidikan lain misalkan. Nah, seperti itu. Nah, peran bagi manajemen sebenarnya sama, tapi dikategorikan pada tingkat perencanaan dan pengorganisasian, leading, dan juga controlling. Sebenarnya sama, oke? Dan keterampilan yang harus dimiliki seorang manajemen. Nah, keterampilan yang harus dimiliki seorang manajer adalah yang pertama adalah keterampilan teknis, bersifat psikomotorik. Nah, manajer mengetahui bagaimana bawahannya melakukan tugas teknis. Artinya apa? Kemampuan ini, keterampilan ini perlu dimiliki oleh seorang manajer. Meskipun dia tidak terjun secara banyak, artinya banyak waktunya untuk melakukan kegiatan teknis, tidak demikian ya. Tidak banyak waktunya, maksudnya sedikit waktu untuk melakukan kegiatan teknis, tetapi dia perlu tahu kenapa? Karena dia tadi perannya tadi kan ada menyelesaikan masalah. Nah, dia harus mengetahui aktivitas dan juga kegiatan pada level bawahnya, pada level teknisnya pun harus tahu. Kenapa? Karena dengan teknisnya tahu, dia juga bisa memecahkan masalah ketika ada permasalahan teknis di sana, begitu. Karena dia harus memastikan semuanya berjalan untuk tujuan organisasi tercapai. Kemudian yang selanjutnya adalah keterampilan yang berkaitan dengan hubungan dengan orang lain. Seperti tadi, manajer adalah orang yang melakukan sesuatu melalui orang lain, maka mutlak dia harus bisa berhubungan dengan orang lain. Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu dengan orang lain kalau dia tidak memiliki sifat empati, tidak memiliki kedekatan dengan kebawahannya, tidak bisa memotivasi pada bawahannya, maka tidak akan bisa mengarahkan kepada apa yang menjadi tujuannya. Kemudian keterampilan konseptual di sini. Keterampilan konseptual itu berkaitan dengan kemampuan menganalisa dan mendiagnosa situasi yang kompleks. Jadi dia harus membuat analisa lingkungan internal dan juga analisa lingkungan eksternal. Situasinya kompleks, ada peluang, ada ancaman, ada hambatan, dan juga ada tantangannya. Dia harus bisa membaca itu, menganalisa itu. Kemudian keterampilan mendiagnosa, menetapkan masalah. Setelah dia tahu bisa membaca itu, dia menetapkan masalah. Masalahnya itu ini loh, kemudian merekomendasikan solusi. Sebenarnya kemudian ya, selanjutnya saya lanjutkan dulu aja. Keterampilan pengambilan keputusan. Setelah dia tahu mendiagnosa situasi, kemudian dia mendiagnosa masalah, maka dia bisa memutuskan atau membuat sebuah alternatif permasalahan, mengidentifikasikan berbagai macam alternatif dan memilih alternatif yang terbaik untuk diambil sebuah keputusan. Nah, sebenarnya 3 hal yang saya centang ini itu adalah satu kesatuan yang bisa dijadiin satu, maksudnya ya. Jadi pada keterampilan konseptual itu juga masuk di situ adalah keterampilan mendiagnosa masalah dan keterampilan pembuatan keputusan, begitu nggih. Jadi ada beberapa buku yang membedakan menjadi teknik manusia dan kemampuan konseptual. Nah, ada juga yang menambahkan kemampuan berpolitik untuk memperoleh kekuasaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Baik, kemudian saya tadi sudah sedikit membahas di depan bahwa hierarki manajemen atau pada level manager ada tingkatannya, yaitu pada top manager biasanya menggunakan grand strategi yang tadi nggih, grand strategi atau dikenal juga dengan tingkat corporate, begitu ya, strategi pada tingkat corporate. Kemudian middle manager, kemudian lower manager. Ada juga kalau buku yang lain juga ada menyatakan pada top manager disebut sebagai manajemen puncak, middle manager disebut madya, lower manager manajer pratama. Jadi adalah istilah yang berbeda yang digunakan di beberapa buku.
Nah, terus bagaimana hubungan antara keterampilan tadi yang dimiliki oleh seorang manajer dengan hierarki manajemen? Baik. Nah, untuk pada tingkat teknis, keterampilan teknis itu menjadi kurang penting pada jenjang yang semakin atas. Kenapa? Teknis pada seperti yang saya bilang tadi, untuk seorang manajer pada tingkat atas tidak terlalu melakukan pekerjaan teknis, dia tidak terlalu banyak waktu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan teknis. Dia lebih ke konseptual gitu, menganalisa situasi, nah seperti itu. Tapi bukan berarti dia tidak tahu. Dia harus tahu karena dia harus memastikan berjalannya roda di dalam organisasi dengan bisa mengatasi permasalahan pada level operasional, begitu juga dengan masalah teknis. Begitu, sudah tahulah alurnya semacam apa. Kemudian selanjutnya, keterampilan kemanusiaan penting pada semua tingkatan hierarki manajemen. Nah, karena apa? Keterampilan seperti tadi, manajer adalah melakukan sesuatu melalui orang lain. Bahkan pada tingkat top, level middle maupun lower itu diperlukan yang namanya kemampuan untuk kemanusiaan atau kemampuan berkaitan dengan hubungan dengan orang lain, okay? Karena mereka sama-sama manajer yang melakukan sesuatu melalui orang lain. Nah, okay. Konseptual, keterampilan konseptual semakin penting saat semakin meningkat dalam jenjang hierarki manajemen. Tadi hierarki manajemen ada top, middle, dan lower. Semakin tinggi, maka kemampuan konseptualnya harus semakin besar. Kenapa tadi saya bilang top manager itu melihat menganalisa lingkungan eksternal, menganalisa lingkungan internal. Nah, seperti itu. Jadi dia melakukan penganalisaan karena apa? Dia harus membuat grand strategi. Dia harus kan ada visi misi yang sudah ditetapkan di perusahaan, di breakdown menjadi sebuah tujuan breakdown lagi menjadi sebuah strategi bagaimana untuk mencapai tujuan tadi. Nah berarti kan untuk membuat strategi tidak bisa langsung membuat semaunya, tetapi dia harus melakukan penganalisaan lingkungan eksternal dan juga lingkungan internal, begitu. Sehingga diperlukan keterampilan konseptual untuk melihat, mendiagnosa situasi, kemudian mendiagnosa juga tentang yang tadi tentang ini jadi satu ya, membuat keputusan ini jadi satu ke konseptual. Jadi dia melihat, mendiagnosa situasi, mendiagnosa akar permasalahan dan juga membuat keputusan seperti itu. Kemudian pada politik, keterampilan berpolitik terutama penting bagi tingkat manajemen menengah, karena manajemen itu berada pada dua kekuasaan, yaitu top sama lower. Nah, seperti itu. Oke. Tapi tidak menutup kemungkinan juga top itu juga penting juga. Kenapa? Karena dia harus bertemu dengan misalkan perbankan, bertemu dengan pemasok. Nah, seperti itu keterampilan berpolitik juga sangat diperlukan. Kenapa? Nah, supaya dia bisa membuat keputusan atau membuat membuat sebuah perjanjian yang bisa menguntungkan pada perusahaan, begitu ya. Berkaitan dengan kekuasaan untuk membuat ini bisa sehingga bisa menguntungkan kepada perusahaannya, begitu nggih. Tapi sebenarnya semua itu diperlukan semua kemampuan ini diperlukan, tetapi ada yang lebih banyak memerlukannya, tapi bukan berarti tidak memerlukan yang lain, begitu nggih. Baik, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.